Serius, kamu nggak pernah buka media sosial? Sangat mustahil. Soalnya, hampir semua orang sekarang hidupnya nggak lepas dari medsos. Dimulai dari orang tua, para anak muda, anak kecil, malah bayi pun dah mulai pegang HP dan main medsos. YouTube lah contohnya. Kalian pun yang nonton video ini kan pastinya dari YouTube. Selain YouTube, contoh media sosial yang lainnya itu kayak WA, IG, Facebook, X atau Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Tapi dari sekian banyak media sosial, ada satu platform yang cepat kali suatu tren itu viral dan punya standar unik sendiri. Apakah dia? Ya, TikTok. Nggak kayak YouTube yang lebih fokus sama video panjang atau Instagram yang lebih fokus postingan foto. TikTok nih dia punya algoritma yang bikin video pendek gampang kali kesebar dan viral. Nah, dari sinilah muncul banyak tren aneh melalui kata-kata yang dituliskan oleh sang kreator TikTok dengan background yang kadang nyambung, tapi seringnya nggak nyambung. Apa yang buat kata-kata yang biasa disebut standar TikTok ini jadi aneh? Apa yang sebenarnya terjadi? Setiap media sosial pasti ada kekurangan dan suatu keanehan. Nah, kali ini kita bahas TikTok karena memang pengguna TikTok itu terhitung banyak jumlahnya dan banyak juga anak muda Gen Z dan Gen milenial yang aktif di platform ini. Uniknya, dibandingkan medsos lainnya, kebanyakan pengguna TikTok itu berpendidikan rendah. Oke, kita udah bahas banyak data-data ini. Pertanyaannya, apa hubungan sama standar TikTok? Jadi gini, kita udah tahu pengguna TikTok yang berpendidikan rendah itu lebih banyak dari X, YouTube, Instagram, dan sama dengan Facebook. Andaikan kamu punya aplikasi TikTok, habis itu mau upload sesuatu, bisa kan? Habis itu ada kakek-kakek mau upload video TikTok. Lah, emang kakek-kakek main TikTok? Yang betul aja lah, Bang. Iya, ini contoh aja. Kakek-kakek mau upload TikTok, bisa kan? Ada juga seorang remaja mau bagi kisah pengalaman hidup di TikTok, bisa juga kan? Bocil SD pun asal tahu tombol upload bisa juga pun dia. Artinya apa? TikTok itu terbuka. Siapapun bisa upload video, siapapun bisa bagi cerita, dan siapapun bisa kasih sudut pandang. Disinilah letak masalahnya. Banyak konten TikTok itu berisi video atau kata-kata yang berisi opini belaka, bukan sebuah fakta yang terbukti keakuratannya. Terlalu banyak kreator TikTok yang kasih pendapat tentang suatu hal, misalnya tentang hubungan percintaan, sosial, pendidikan, dan lainnya. Itu murni pendapat pribadi yang bisa saja menyesatkan. Entah karena si kreator sekedar nggak tahu, atau bahkan yang lebih parah lagi, mereka sengaja mancing-mancing gitu supaya FYP, trending, cari sensasi. Itu kan dah jadi sebuah masalah karena banyak kesebar opini sesat. Ditambah lagi sama viewer yang telan mentah-mentah kata-kata atau ucapan sang kreator ini. Gak ada pun si viewers nih riset dulu betul atau enggak. Ada riset satu langkah ke depan para viewers. Tahu kayak mana? Mereka lihat video TikTok yang berisi kata-kata, habis tuh karena agak ragu dan penasaran, langkah dia selanjutnya ya tengok komentar video itu. Sama aja komennya opini yang belum tentu jelas dan fakta. Apa ya? Apalagi ada kemungkinan dan memang lagi gencar sekarang. Komentar di video TikTok itu isinya buzzer. Kalau mau bahas buzzer ini panjang kali pembahasan kita. Intinya riset selanjutnya mereka itu tengok komentar yang padahal belum tentu membantu, malah bisa lebih parah. Yang buat viewer TikTok ini percaya aja sama apa yang mereka lihat dan langsung diterapin ke kehidupan sehari-harinya. Terciptalah standar TikTok yang jadi sumber jalan kehidupan baru menuju kegelapan yang paling gelap. Misalkan aja gini, ada satu video bahas soal kriteria cari pasangan yang begini dan begitu. Viewers yang nonton video ini merasa pasangannya nggak masuk dalam kriteria perfect itu. Efeknya dari yang sebelumnya dia aman, biasa aja, bahagia, atau tentram sama pasangannya, malah jadi nggak bersyukur karena disetir video ini. Dan makin terus dia lihat banyak video TikTok yang bersifat opini ini, semakin gak puas dan dia permasalahkan hal ini ke pasangannya. Tentunya ini jadi masalah, bikin hubungan yang sebelumnya adem ayem jadi renggang, rusak, sampai berpisah jalan menuju perceraian. Beredarnya standar TikTok ini mengubah pemikiran viewers yang bakal diterapin dan berlanjut sampai berubahnya kehidupan mereka secara drastis. Gak bisa dipungkiri, kita itu memang kaum banding sana banding sini, suka bandingin kehidupan orang dengan kehidupan diri sendiri yang jadinya kita bakal kurang bersyukur. Padahal pada dasarnya jalan kehidupan orang itu pastinya berbeda-beda. Belum tentu hal baik buat dia itu baik buat kita, dan belum tentu juga hal buruk bagi dia itu buruk bagi kita. Gak bisa kita tiru dan ikuti mentah-mentah apa pendapat mereka dan apa yang mereka punya. Apalagi kan kalau kita riset lebih mendalam sampai ke akar-akarnya soal mereka, belum tentu
tentu video-video atau konten yang mereka share itu seperfect dan sebahagia kehidupan nyata mereka sekarang. Kayak yang tadi dibilang, siapapun bisa upload konten dan bebas mau upload apa aja. Medsos itu bisa disetting bro. Mungkin dia upload yang bahagia aja, nggak dia upload yang masa berjuang, sedih, dan segala rintangan. Atau konten sesat yang berkedok curhat. Belum tentu emang separah itu di kehidupannya. Orang yang sering lihat standar TikTok bakal mulai lihat pilihannya sendiri yang gak sesempurna itu dan jadi overthinking. Padahal setiap orang punya jalan terindahnya masing-masing. Jadi bagi kita yang mungkin terpengaruh sama konten standar TikTok ini, coba sadari lagi semua yang tampil di medsos itu hanya versi terbaiknya. Kata-kata yang mereka tuliskan di TikTok itu hanya sebuah opini, gak bisa kita telan mentah-mentah. Harus riset lagi dimanapun yang bisa jadi sumber terpercaya. Bukan risetnya di komen TikTok, makin parah yang ada. Dan coba lihat kembali jalan kehidupan kita dengan lebih sadar dan bersyukur. Maka kita pasti akan lebih bahagia dan nyaman sama apa yang sedang kita alami dan kita rasakan. Gak perlu pusing, kalau memang kehidupan kita ingin lebih baik, berdoa dan berusahalah. Berdoa dan berusaha itu harus selaras dan saling melengkapi. Berdoa tanpa usaha itu bohong dan usaha tanpa doa sama dengan sombong. Kita perbaiki jalan kehidupan kita tanpa harus sama persis kayak orang lain. Jalan kita unik dan pastinya lebih asik kalau kita nggak disetir FYP dan nggak ngikut standar TikTok. TikTok memang aplikasi, medsos, platform yang kreatif. Algoritmanya unik, semua orang bebas share apapun. Jadi memang kitanya yang harus lebih kritis dalam mencerna konten-konten ini dan terus berinovasi supaya standar kehidupan kita bisa terus lebih baik. Gimana menurut kalian dengan fenomena ini? Bisa kasih pendapat di kolom komentar ya guys. Kita memang susah untuk hentiin mereka buat konten standar TikTok yang bikin sesat. Sehingga kita yang harus berbanyak upload konten positif dan bermanfaat bagi orang lain. Perbanyaklah share konten positif supaya konten-konten negatif semakin tersingkirkan dari FYP dan lama kemudian, suatu hari nanti, harapannya TikTok bakal dibanjiri konten bermutu yang keren dan berguna bagi orang banyak. Siapa lagi kalau bukan kita dan kapan lagi kalau bukan sekarang? Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya terus mendukung konten edukatif dari kami. Inilah sebuah langkah dan kami mengajak kalian semua untuk menempuh jalan yang lebih baik ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye.